Halo guys, balik lagi sama gua Loki ID. Sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys, tidak bayar sama sekali. Dan buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Oke, di video kali ini kita lanjut membaca novel Martyr Black Chapter 2112. Lanjutan dari kemarin, diceritakan bahwa aku akan bicara saat itu yang Kai berdiri, menatapnya dan tiba-tiba tersenyum menyentuh dagunya dan berkata, sebenarnya jika kamu ingin mendapatkan kembali kebebasan itu mudah. Maksud kamu apa? Wakingsi berperang dingin, memandang Yang Kai dengan waspada dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Yang Kai mengendus dan berkata, jangan khawatir, saya tidak terlalu tertarik padamu. Tetapi jika kamu benar-benar ingin mendapatkan kembali kebebasan, kamu dapat menyerahkan merek jiwa ilahi kamu pada saya. Mungkin saya dapat memikirkannya. Kekuatan tahap dari Dao ketiga sangat bagus untukku sekarang. Mimpi, Wakingsi menggertak giginya, tidak menunggu Yang Kai menyelesaikan kata-katanya. Kalau begitu, selamat tinggal. Yang Kai melambai kepadanya dan langsung meninggalkan batas kecil misterius. Wakingsi ditinggalkan sendirian dalam keadaan linglung. Setelah beberapa lama dia berteriak dengan sedih, kamu kembali, kamu kembali, kamu kembali. Di dalam ruangan, Yang Kai muncul kembali, merenung sejenak lalu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar dari tanah tua keluarga Zhang menuju kota Maplewood. Setelah beberapa saat dia sudah tiba di kota Maplewood, alih-alih mencari Mao Xiaoqi dan Kang Xiran, dia langsung pergi ke tempat di mana rumah keluarga Qin berada. Dia pernah keluarga Qin sekali dan dia cukup akrab dengan jalan. Dengan hanya menyapu pikiran spiritualnya, dia menyadari lokasi Qin Yu. Dia tidak bermaksud menyembunyikan auranya, dia hanya berjalan ke sana dengan bergoyang. Tidak lama kemudian dia datang ke ruang samping dan dengan lembut mengetuk jendela. Siapa? Sebuah suara rendah datang dari dalam. Yang Kai menjawab. Ruangan itu hening untuk beberapa saat, tetapi segera dia mendengar langkah kaki lembut bergerak datang ke jendela dan membuka jendela. King Yu memandang Yang Kai dengan ekspresi terkejut tetapi bingung dan berkata, Tuan Yang, sudah terlambat. Ada apa? Ya, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Yang Kai menjawab melihat ke dalam perut sambil berkata, bisakah saya masuk dan membicarakannya? King Yu tersibuk dan berkata, baik, silakan masuk. Begitu dia selesai berbicara, Yang Kai masuk melalui jendela. King Yu tersipu lebih jelas. Saat itu malam hari dan Yang Kai tidak masuk dari pintu depan tetapi mengambil jalan baru dari jendela. Jika seseorang yang tidak tahu kebenaran melihatnya, saya khawatir akan ada kesalahpahaman. Namun King Yu masih nyaman dengan Yang Kai. Lagi pula jika Yang Kai benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, dia bisa melakukannya tanpa menyadarinya dan tidak perlu dengan sengaja mengungkapkan identitasnya. Aroma di dalam ruangan menyenangkan, dekorasinya juga sangat hangat dan elegan. Ini harus menjadi kamar pribadi King Yu. Meskipun Yang Kai tahu bahwa perjalanannya agak sembrono dan tiba-tiba dia tidak terlalu peduli. Setelah duduk, King Yu menawarkan teh dan berkata, saya ingin tahu apa yang ingin Tuan Yang tanyakan pada saya. Yang Kai menyesap cangkir tehnya dan berkata, Nona Qin sangat pintar, dia sangat cerdas dan dia sangat berwawasan. Saya datang ke sini kali ini terutama karena saya ingin meminta gadis itu untuk memecahkan keraguan saya. King Yu mengerutkan pipinya dan berkeket dan berkata, Tuan itu konyol, gadis kecil itu hanya membaca lebih banyak buku. Jika ada tempat di mana gadis kecil itu dapat berkontribusi, tuannya dapat berbicara tanpa bersikap sopan. Yang Kai menyeringai dan berkata, kalau begitu saya akan langsung ke intinya. Tapi saya harap percakapan hari ini. Gadis kecil itu bersumpah demi jiwa ilahinya dan tidak akan pernah mengungkapnya kepada orang ketiga. King Yu berkata dengan jelas. Yang Kai menatapnya berpikir bahwa berbicara dengan orang pintar itu sederhana dan kemudian berkata, di luar kota sebelumnya saya terkorose oleh demon Qi dan saya hampir menjadi anggota demon. Gadis itu pasti telah melihatnya. King Yu mendengar kata itu, ekspresi ketakutan melintas di matanya yang indah dan mengangguk ringan. Ya, Tuhan diberkati oleh surga dan dia bisa merubah dari bahaya menjadi damai.
Selama periode waktu ketika saya pergi ke Soleh Demoniki dan berubah menjadi iblis, banyak gambar aneh muncul di pikiran saya. Yang Kay dengan cantik berkata, "Kini itu kejut, banyak gambar aneh." Ya, yang Kay mengangguk. Kami menggunakan teknik rahasia untuk memata-mata sosok iblis besar kuno dari laut kesadaran Jiang Juhi. Jadi kurasa mungkin ada jejak kehendak iblis besar kuno